Halo, perkenalkan saya Silviani Beatrix Netboho. Di sini saya akan menjelaskan cara menganalisis capaian pembelajaran atau CP dan menurunkan menjadi alur tujuan pembelajaran atau ATP pada materi pembelajaran matematika fase F. Untuk memahami alur penyusunan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, perencanaan pembelajaran diawali dengan pemahaman terhadap CP dan ATP. Kedua komponen ini menjadi dasar agar pembelajaran berjalan terarah dan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Langkah pertama yang perlu dipahami adalah CP atau capaian pembelajaran. CP adalah target kompetensi dan hasil belajar yang diharapkan dalam kurikulum, berfungsi sebagai patokan untuk mengukur pencapaian siswa dalam proses pembelajaran. Setelah memahami pengertian capaian pembelajaran, kita juga harus memahami terkait dengan ATP. Nah, ATP sendiri merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang diturunkan secara sistematis dari capaian pembelajaran. Ini membantu pengajar dalam merancang pengalaman belajar yang terstruktur dan efektif. Dengan memahami pengertian capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, hubungan antara capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran sangat erat karena alur tujuan pembelajaran merupakan penjabaran dari capaian pembelajaran. Oleh karena itu, penyusunan alur tujuan pembelajaran harus selalu diawali dengan proses analisis terhadap capaian pembelajaran. Nah, tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang cara menganalisis CP dan menurunkannya menjadi ATP, khususnya dalam konteks mata pelajaran matematika fase F. Di sini ada proses menganalisis capaian pembelajaran dan menurunkannya menjadi ATP. Proses analisis capaian hingga menjadi ATP dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu membaca capaian pembelajaran, kemudian mengidentifikasi elemen capaian pembelajaran, menganalisis kompetensi tiap elemen, serta merumuskan tujuan pembelajaran dan menyusunnya menjadi ATP. Nah, ini langkah-langkah sistematis dari identifikasi capaian pembelajaran dan analisis elemen capaian pembelajaran. Pada identifikasi capaian pembelajaran matematika fase F dilakukan dengan merujuk pada dokumen kurikulum untuk menemukan standar kompetensi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Kemudian analisis elemen capaian pembelajaran. Analisis tiap elemen capaian pembelajaran membantu menguraikan capaian spesifik yang harus dicapai siswa. Ini memastikan bahwa tujuan pembelajaran terukur dan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Kemudian setelah kompetensi pada setiap elemen dianalisis, tujuan pembelajaran dirumuskan dan disusun secara berurut dan dari yang sederhana ke kompleks sehingga membentuk alur tujuan pembelajaran. Nah, untuk memperjelas bagaimana hasil analisis capaian pembelajaran dituangkan ke dalam bentuk ATP. Untuk memperjelas bagaimana hasil CP dituangkan ke dalam bentuk ATP, selanjutnya saya akan menunjukkan alur tujuan pembelajaran yang telah saya susun. Di sini saya membuat alur tujuan pembelajaran matematika fase F, sekolah menengah atas atau SMA. Ruang lingkup materi setiap elemen matematika fase F berdasarkan capaian pembelajaran. Di sini ada beberapa elemen, ada 4 elemen. Elemen aljabar dan fungsi, kemudian geometri, kalkulus, dan analisis data dan peluang. Nah, pada capaian pembelajaran umum ini sudah ditetapkan oleh Kemdikbudristek. Kemudian capaian pembelajaran setiap elemen itu pun sama, sudah ditetapkan oleh Kemdikbudristek. Kemudian di sini saya memilih salah satu elemen untuk menjelaskan. Di sini saya memilih elemen aljabar. Nah, pada elemen aljabar ini menekankan kemampuan peserta didik dalam melakukan operasi aljabar.
Ini menggunakan berbagai jenis fungsi serta memodelkan fenomena dengan fungsi dan trigonometri. Karena capaian pembelajaran ini masih bersifat umum, maka perlu diuraikan lebih lanjut agar dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembelajaran. Nah, penguraian capaian pembelajaran elemen aljabar ini diawali dengan mengidentifikasi kata kerja operasional atau KKO yang digunakan seperti melakukan, kemudian menentukan, menggunakan, memodelkan, dan membuktikan. Nah, kata kerja ini menunjukkan kemampuan yang diharapkan dari peserta didik dan menjadi acuan dalam menyusun tujuan pembelajaran. Nah, berdasarkan KKO tersebut, capaian pembelajaran kemudian diturunkan menjadi beberapa tujuan pembelajaran. Di sini ada A.1, itu berfokus pada operasi dan faktorisasi polinomial sebagai kompetensi dasar. Selanjutnya, tujuan pembelajaran A.2 ini berkaitan dengan operasi aljabar pada matriks pada tingkat yang lebih lanjut. Kemudian berikutnya itu A.3 ini berfokus pada fungsi trigonometri dan pemodelan fenomena. Selain itu, tujuan pembelajaran A.4 ini menekankan pemodelan berbagai fenomena menggunakan fungsi. Nah, dari tujuan pembelajaran A.1 sampai dengan A.4, ini A.4, kemudian disusun secara berurutan dari kemampuan yang paling dasar hingga yang lebih kompleks. Urutan inilah yang membentuk alur tujuan pembelajaran atau ATP elemen aljabar dan menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik secara bertahap dan berkelanjutan. Nah, berdasarkan seluruh penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa analisis capaian pembelajaran hingga menjadi alur tujuan pembelajaran itu merupakan proses yang sistematis dan berurutan. Demikian penjelasan mengenai cara menganalisis capaian pembelajaran dan menurunkannya menjadi alur tujuan pembelajaran. Terima kasih.